Aduh, pengikutnya baru berapa ini Bang Edis? Kayaknya nggak bisa ini deh. Tapi Bisa, dicoba bisa, ya. bisa. Ini udah pernah naik ini ke sini. Kapan aku nggak pernah naik Bang? Bang, abang Muslim bang. Jelas aku Muslim Bang. Hmm. Kalau ada gereja berdiri di kecamatan atau di kampung itu ikut-ikutan ganggu-ganggu nggak bang? Tergantung Bang. Kok bisa tergantung maksudnya? Iya kalau nggak ada izinnya aku ganggu lah. Tapi kalau Nah, kan Muslim kan? iya kan aku ngomong kalau nggak ada izinnya aku ganggu Bang. Tapi kalau Oke. ada izinnya kita kan harus ada toleransi Bang. Kenapa harus ada izin bang? Ya jelas loh Bang. Semua itu ada aturannya Bang di negara kita Bang. Betul, saya ngerti. Gini loh bang, Ya, biar Anda saya kasih data ya. oke. Data membuktikan kurang lebih ada sekitar 90% musola ataupun masjid di Indonesia ini semua nggak ada izinnya. Kalau kita mau bicara ya, mau bicara. Tenang bang, biar saya selesaikan dulu bang. Biar saya selesaikan dulu. Ada kurang lebih 90% masjid atau musola tanpa izin. Lalu Anda menuntut kalau gereja nggak ada izin Anda ganggu-ganggu. Nah, inilah yang saya sebut Anda itu adalah kadrun. Nah, terus yang kedua bang, yang kedua. Saya setuju bang dengan Anda bahwa perizinan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Betul. Ya kan? Contoh, gunanya perizinan tuh begini. Kalau bangunan ada izinnya tuh gini. Ada inspeksi. Kalau di sini bang ya, bangunan tuh harus ada izinnya, harus ada inspeksinya. Bahkan harus ada license-nya, suratnya harus ada. Jadi nggak bisa asal-asal bangun bang, nyambung kabel aja nggak bisa Betul. sembarangan. Ya Supaya itu apa? Bang Tenang Edis tahu dulu bang, saya sendiri. belum selesai. Tenang, belum selesai. Saya belum selesai. Tenang dulu. Gini, itu digunakan untuk keamanan. Karena apa? Kalau nggak ada izinnya, bangunan asal-asal bangun. Kalau ambruk, ada korban jiwa. Kalau konslet, kebakaran. Kalau gempa, runtuh. Kan gitu. Itu fungsinya izin mendirikan bangunan. Memenuhi standar nggak? Gitu loh. Berapa jaraknya dari jalan? Ya kan? Itu gunanya. Nah sekarang bang, kalau perizinan gereja, biasanya yang anehnya harus izin sama masyarakat situ, Islam situ. Ya karena Islam sudah diajarin, jangan kamu memberi salam kepada Nasrani dan Yahudi. Kalau ketemu mereka di jalan, desak mereka. Ini Bang, apa harus tahu Bang? Orang-orang yang bersama Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir. Makanya bang, ini syarat ini ada-ada saja. Ngapain minta izin sama orang Islam? Ya Bang, kalau minta denger izin sama dulu orang Bang. Islam yang nggak bakal dikasih. Ada-ada saja. Bang denger dulu nih Maksud saya Ageng begini, Bang. sebentar, bisa selesaikan dulu, tenang, tenang. Syarat mendirikan gereja itu atau syarat mendirikan rumah ibadah itu harusnya nggak ada minta-minta izin sama orang Islam. Syaratnya itu bangunannya memenuhi standar nggak, roboh nggak kalau gempa, ada nggak anti kebakarannya, itu yang perlu diizin, yang diurus izinnya itu bukan suruh izinnya orang Islam. Ada-ada saja kalian bikin peraturan. Ini loh Kalau Bang. izinnya dari orang Islam yang nggak bakal dikasih. Ada saja. Silakan. Itu kan mayoritas di Indonesia apa sih Bang? Aku pengen lihat mayoritas pemeluknya apa sih mayoritasnya loh. Mayoritas orang beragama di Indonesia, karena kalau kita bicara di Indonesia bagian Banu ya, Barat ya, mayoritas Islam. Semuanya se-Indonesia. Ya tidak bang, di daerah-daerah tertentu ada yang mayoritasnya Enggak, aku Kristen atau bilangnya Katolik. se-Indonesia Bang. Secara Se-Indonesia umum, bukan. secara Iya, umum. semuanya. Semua se-Indonesia itu mayoritasnya apa sih? Secara umum mayoritas itu Islam, dan survei Wah, membuktikan mayoritas orang di Indonesia itu IQ-nya 78. Abang kok bisa ngomong kayak gitu bahwa itu IQ-nya 78 dari mana Survei Bang?
Ini loh Mana survei. buktinya, Bang? Buktinya mana? Buktinya Baik, mana? kita tunjukkan. Buktinya mana? Mau minta Pakai tunjuk logika dia ngomong. baik. Logika, pakai ngomong Ya. logika, Bang. Jangan asal ceplos aja. Tenang, jangan marah-marah kan, udah kelihatan kan, udah tanda-tandanya keluar kan. Mana buktinya? Baik. Terus abang juga seperti itu kah? Abang juga IQ-nya 78. Yang IQ 78 itu yang mayoritas. Ya, termasuk abang juga kan? Termasuk abang juga kan? Abang juga. Yang mayoritas, saya kan bukan mayoritas, minoritas. Bentar, saya balikin dulu. Dengerin. Lihat nih. Kelihatan nih Bang ya, nih. Rata-rata IQ Indonesia berdasarkan laporan World Population Review tahun 2022 adalah 78. Menempatkan Indonesia di peringkat 130. Ah, bayangin tuh Bang. Ini IQ 78 ini Bang, Betty alias beda tipis sama gorila. Lu gimana? Loh, itu survei membuktikan Bang. Untungnya saya tidak termasuk yang mayoritas. Maksudnya itu abang sebetulnya pinter apa bodoh sih Bang? Itu bukan pemeluk agama Bang, bukan mayo. Tuh minum lagi, jangan minum ngapa Bang? Aku lihatnya Masa saya nggak boleh minum? Bukan, hati abang dengerin. itu kayak ada gemetar gitu, akhirnya minum gitu, Bang. biar tenang gitu kan. Bibir Seperti saya aku dong. bibir saya ini di sini nih suhunya dingin, bibir saya ini pecah-pecah, jadi saya harus basahin terus begitu. Gini, saya kasih Nih, tahu. Bang. Ini saya kasih tahu ya. Bentar Bang, benar. Itu mayoritas bukan pemeluk Bang, itu mayoritas semua penduduk Oke. Indonesia, bukan masalah Baik. pemeluk Bang, bukan pemeluk Baik, agama. sekarang saya tanya bukan. sama Anda. Ya. Mayoritas orang Indonesia beragama apa? Oh itu jelas Bang, jelas karena Beragama agama apa? yang paling hebat dan paling benar itu adalah agama Islam Bang. Itu karena Nah, pemeluknya kan banyak. sudah menunjukkan kan IQ 78 kan. Oke, sekarang nggak usah ke situ. Gini aja, sekarang di sini. Saya gini, di satu kampung nih ya, ada 1000 penduduknya. Dah? Ya. Oke. 100 orang beragama Kristen. 900 orang beragama Islam. Sudah? Terus yang 100 orang ini berkumpul, berserikat, kemudian membeli tanah. Dibeli tanah besar. Ya. Dibangun di situ gereja. Oke. Sesuai dengan peraturan negara kita harus ada izinnya. Oke, minta izin. Izinnya buat apa? Izinnya itu adalah izin mendirikan bangunan. Gunanya adalah apakah bangunan itu memenuhi standar untuk bangunan publik. Bangunan umum, contohnya misalnya drainasenya, jaraknya dari jalan, ambalnya, dan lain sebagainya. Itu fungsinya IMB. Ya kan? Ya, betul ya. Dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, perlu nggak minta izin sama yang 900 orang Islam itu? Bangunin gereja. Ya, jelas perlu dong. Ngapain? Hakmu sebentar dulu. Hak kalian tenang. Tenang. Mengganggu apa enggak Bang? Mengganggu apa enggak? Mengganggu. Toa itu yang mengganggu toa. Yang mengganggu itu toa. Dengar dulu. Tidak perlu minta izin sama orang Islam. Karena itu nggak adil. Mau minta izin sama orang, masa mau ibadah kok minta izin sama orang Islam? Ada-ada saja. Itu bukan ibadah Bang. Itu izin. IQ-mu pantas 78 IQ-mu. Ini Bang, membangun tempat untuk ibadah bukan ibadah itu Bang, membangun tempat untuk ibadah Bang.
Abang itu kadang ngomong Iya, itu. membangun Ya tempat ampun deh. itu, membangun tempat kegiatan kekristenan itu kan minta izinnya sama negara. Dalam hal apa? Dalam hal apa izin itu diberikan? Dalam hal bangunan itu memenuhi kriteria bangunan standar layak pakai publik, kan begitu. Ya. Terus ngapain minta izin sama orang Islam? Ya ampun bang. Kan udah aku jelasin mengganggu apa enggak lingkungannya bang. Mengganggu apa enggak? Kalau mengganggu ya jelas lah diprotes bang. Memangnya gereja pakai toa, dibikin toanya di atas. Jam 4 pagi, jam 4 pagi orang lagi tidur. Itu kerjaan kalian. Jam 2:30 pagi aja udah ribut. Makanya bang, besok sebentar, saya punya satu saran sama kamu. Berhenti membenturkan kepala ke ubin. Habis itu nanti Anda waras. Itu aja ya. Oke? Takut kah? Takut. Jangan takut. turunin dulu bang. Jangan turunin dulu. Takutnya di mana? Udah selesai pembahasan kita. Dari tadi denger bang, aku nggak boleh ngomong kan. Aku sekarang mau ngomong, udah turunin. Kenapa mau turun? Silakan. Apa yang mau Anda ngomong? Apa yang mau Anda bicarakan? Silakan. Bang, itu bukan dibendurin di keramik bang. Itu bukan dibendurin keramik. Aku itu sujud loh. Sujud itu menyembah kepada sang pencipta segalanya bang. Termasuk abang itu sebetulnya Iya, diciptakan ketika oleh Allah. lu baik sebentar. Saya tanya sama kamu. Coba buka anumu, coba lihat keningmu coba. Jidatmu lihat. Bukan Islam kamu. Kamu bukan Islam. Bukan pengikut Muhammad kamu. Abang tahu dari mana aku bukan Islam bang? Tahu dari mana? Ciri-ciri orang Islam itu menurut Al-Quran, kepalanya itu ada kapalan. Kapalan, tahu kapalan? Lu nggak percaya? Kamu mau saya tunjukin ayatnya? Kalau orang Islam di jidatnya nggak ada kapalan, bukan orang Islam itu. Nih, saya kasih tunjuk. Lu Akal-akalannya Bang Edis aja. Itu akal-akalan saya sebentar. Saya kasih tunjuk. Sebentar. Apa harus ini kapalan semua di sini? Baik. Enggak, Bang. Enggak. Itu Quran yang ngomong. Kau nggak percaya sama Quran? Sebentar, saya tunjukkan dulu ayatnya. Ya udah, aku pengen ngomong lagi, Bang. Aku mau ngomong bentar aja, Sebentar, Bang. jangan lar. Sebentar. Nih kenapa tunjukkan. sih Yesus kok disalib kayak gini, Bang? Saya tunjuk. Kan udah mulai gila kan? Udah mulai gila. Udah mulai gila dia. Apa namanya? Udah mulai gila dia. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kamu bisa baca ya? Salib. Coba kamu baca ini. Tanda-tanda orang yang tanda-tandanya nih, lihat nih. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, tanda-tanda mereka, perhatikan nih, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Mana? Coba bekas sujud di wajahmu mana? Mana? Ini Bang, ini udah hitam Bang, udah hitam nih. Kurang. Harus dibenturin kepalamu ke aspal itu. Aspal. Benturin ke aspal, benturin. Ngapain benturin? Abang aja kepalanya benturin tuh di aspal atau di itu. Berarti kau. Kalau kamu bilang saya fitnah ini loh, perhatikan nih ya. Nih. Ini Al-Quran ini. Surat Al-Fat ayat 29. Jangan kamu bilang saya fitnah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Keras.
Makanya kalau kamu suruh minta izin sama pengikut Muhammad bangun gereja ya susah. Karena dikatakan pengikut Muhammad itu keras kepada orang kafir. Tapi kalau sesama mereka saling berkasih sayang. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nih. Loh, kelihatan kan?